trapped in a shadowland, orphaned. I know what happens when you die. But with loneliness comes freedom. Di awal diceritakan dengan monolog plot twist yang menjelaskan tentang seseorang dengan nama samaran Wan. Dia adalah seorang yatim piatu yang dari kecil hidup di panti asuhan. Di masa kecilnya dia punya bakat yang sangat luar biasa. Dari kecil dia punya ketertarikan dengan gaya magnet dan selalu melakukan penelitian hingga percobaan-percobaan, keahlian hacking dan pengetahuan saintis lainnya. Priuses, Teslas, all use my ingenuity. I came up with neodymium, micromagnets. And someday this will make me very, very rich. Sehingga menganggap Elon Musk dan Bill Gates nggak ada apa-apanya di mata dia. Dan dari kecerdasannya itu faktanya saat ini membuatnya kaya raya. That's how I like it. I'm a good inventor. Tapi saat semua impiannya tercapai 3 tahun yang lalu dia memutuskan untuk berpura-pura mati dan memalsukan kematiannya, kemudian meninggalkan semua hal duniawi. This is the day I died 3 years ago. I became a ghost. As far as anyone else knows. Dan hal terpenting dari maksud tujuannya itu adalah dia terobsesi untuk memusnahkan semua tindak kejahatan yang diabaikan dunia dengan caranya sendiri. Memburu rezim kejam yang diktator, salah satu tujuannya saat ini. Dia rela mengorbankan kekayaannya demi tujuannya itu. Dan untuk melancarkan semuanya, diketahui dia telah merekrut orang-orang pilihan untuk menjadi sebuah tim. Dan seluruh timnya saat itu dia perkenalkan saat kejadian 6 bulan yang lalu, saat mereka melakukan misi di Italia untuk mencari informasi target seorang presiden diktator penjahat perang melalui pengacaranya. A half-wit, fuck-stained war criminal. Why are you protecting? Fuck off. But my client has never ordered any gas. Oh, you're gonna be a pirate. Who knew the optic nerve was so long? See that? That's called skill. Oh! What the fuck? Don't you squish it, you mother... Don't! Mereka berhasil melakukan tugasnya dengan cara mencongkel mata pengacara itu, anjir, agar bisa mengakses HP pribadinya yang akan bisa menuntun mereka menemukan target-target selanjutnya. Don't you move, don't you move. Go, 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 go. Walaupun setelah itu mereka dikejar oleh sebagian komplotannya hingga melibatkan polisi Italia. Hey, can I just take a moment? You're definitely gonna die. I don't know a lawyer with friends in her. Yeah, I think they got us. You wanna? Yeah, here we go. Watch out! Whoa! Timnya itu terdiri dari orang-orang yang punya latar belakang kekecewaan dan hampir frustasi dengan profesi mereka sebelumnya. Mereka direkrut oleh Wan dan semua timnya sama-sama telah memalsukan kematian mereka dan diberi nama samaran yang diurutkan dengan nomor. Di antaranya adalah Wan. Dia adalah pencetus, inisiator jenius, dan pemasok dana untuk segala misi yang akan mereka lakukan. We don't like this color? Baby, 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 baby! She's fine. She's fine. 2. Dia adalah seorang mata-mata anggota CIA yang merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena kesalahannya saat dia lagi menangani rezim yang diktator. No one touch. He's mine. I've come to deliver you to your brother. I begged the director not to do this, Mira. I begged. You don't know my brother. Rovak is a monster. 3. Dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran asal Kolombia yang bertobat dan memilih untuk menebus dosa-dosanya dengan cara membunuh orang-orang jahat. I won't speak to Javi anymore. This is a murder. Please, Marcelo, you don't have to do this. Oh, I do my job. It was only bad people, Mama. I can't sleep. Daddy? Daddy? Where's your mommy? I don't have a mommy.
seorang ahli parkur profesional asal Ukraina yang memilih menggunakan keahliannya itu untuk mencuri karena dikhianati oleh teman-temannya. Cheap, fake, Alicia! Alicia! I'm rich. 5. Dia adalah seorang dokter yang gak suka dengan pekerjaan formalnya. Or whatever the fuck you call it. I can actually hear it. If I turn on some music. If you wanna be my lover. I'm Judge with a shit ton. You see? Blood. Oh, I feel it. I feel it. Man, I'm trying to lose 1,000 cars. You're gonna die, you know? You can live for... Oh, I feel so much better now. I got it. Dan 6, seorang sopir yang punya skill di atas rata-rata. I'm just getting warmed up. This is not another story. Kemudian aksi kejar-kejaran yang sangat membeliskan itu pun terjadi. Amia, remind me where the fuck is here? Here. Right F in here. Top of the Duomo, like we talked about. Il bagno. Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Hingga di ujung pelarian itu mereka harus menerima kenyataan bahwa Six, si sopir Edun yang latar belakangnya belum sempat diketahui itu, akhirnya harus meninggal. Setelah jasadnya dibuang di tengah laut, Wan pun berinisiatif untuk merekrut anggota tim baru untuk mengisi kekosongan atas kematian Six. He's a good man. We don't know any names. Here's a toast to a kid I liked. Find a 7. Dia berniat untuk merekrut seorang anggota militer Amerika yang diketahui saat ini dia merasa frustasi karena kejadian yang menimpanya pada konflik di Afghanistan silam. Saat dia yang bertugas sebagai seorang sniper merasa gagal akan tugasnya karena merasa bersalah telah mengikuti perintah komandannya yang melarangnya menembak musuh yang membawa bom dan mengakibatkan semua anggota regunya tewas dan hanya menyisakan dia yang selamat. He looks agitated, man. Something's wrong. I said he's headed for my guys. The UN is backwards. Request permission to fire. Command, go ahead. You want to We don't have court martial? Maybe you haven't heard. We're spectators. Wan menemui tentara yang lagi depresi itu. Dia berhasil merekrutnya dan diberi nama samaran sebagai Seven. Kemudian setelah itu Seven melakukan ritual yang sama, yaitu memalsukan kematiannya. I listen to your call. Never mind how. Can I come in? Who are you? You could take out some truly evil people.
As a matter of fact, his family fought for us since the Second World War. Tuskegee Airmen, killed in action in 1944. He told me stories he heard as a kid about his grandfather. Puddle of tears. It's an emotional movie. Should have seen him watching Coco. I think he's seen enough. Sebelum mereka beraksi, mereka kongkow di tempat umum ya, semacam kafe gitu. Ternyata mereka punya alasan tersendiri untuk memilih memalsukan kematian. Kid or just usual stuff, you know, being naked, getting drunk. Fuck you, technology. Tim akhirnya kembali lengkap. Mereka diarahkan menuju markas rahasia milik Wan yang bertempat di dalam bangkai pesawat di gurun California. Wan menamai timnya itu The Ghost, dan semua misi dimulai dari tempat itu. Mereka akan memburu seseorang yang menjadi target utama dan masih merupakan misi pertama mereka. Targetnya adalah Rovak Alimov yang merupakan presiden Turkistan. Seorang diktator dan penjahat perang yang tega membunuh rakyat yang menolak untuk pro padanya dengan senjata biologi, Boa Edan. That's the piece of shit dictator. Right there at the top. And you got the 4 generals. Quattro cunts. You killed top generals? You fuck a dictators, eh? Diketahui ternyata alasan mereka menjadikannya target utama yaitu saat 3 tahun yang lalu Wan pernah berkunjung ke Turkistan yang lagi dalam situasi konflik. Saat itu Wan yang masih menjadi seorang miliarder yang normal dan menjadi seorang dermawan pemberi bantuan demi meninggikan pamornya. Tapi hatinya tersentuh saat dia merasakan sendiri kekejaman rezim di sana. Mereka menyerang dan membunuh rakyatnya sendiri dengan senjata biologi semacam gas beracun. Dari sana Wan bertekad untuk menghentikan kejahatan itu dengan caranya sendiri. Your foundation, a giant check. Oliver here's gonna take a picture of us. Right there. They're gonna hit us! What's going on? Sejak itu Wan terus membuntuti dan mempelajari segala seluk-beluk kehidupan Rovak, sampai ketika mereka bertemu di Perancis saat menonton Shakespeare. Untuk pertama kalinya mereka saling bertatap muka dan saling memberikan isyarat untuk saling berhati-hati. Say that I slew them not. You got this tyrant who's walking the stage. Sorry? On the play, his cruelty goes completely unpunished. But in the 5th, I see a man bringing order to a disordered world. The 5th, justice. Nah, that was Shakespeare. Act 5's coming. Di sana pula Wan bertemu dengan seorang bartender bernama Ariana dan jatuh hati padanya, hingga kejadian berbelakok pun gak bisa dihindarkan. Wow. Do you believe what that man said? Getting old. We must be doing something wrong. Why? I just feel like the whole world's like on a endless evil. Dan Wan berjanji pada wanita itu bahwa suatu hari nanti dia akan menemuinya kembali untuk bertanggung jawab. Besides, I'm moving to New York. That's where I live. Kembali kepada tujuan mereka saat itu untuk memburu Presiden Rovak. Mereka akan merencanakan sebuah kudeta untuk menggulingkannya dengan cara memanfaatkan adik kandungnya sendiri yang bernama Murad. Dan ternyata itu merupakan kesalahan terbesar tuh si agen CIA yang pernah menyerahkan Murad kepada Rovak saat dia bertugas dulu. You don't know my brother. Rovak is a monster. Informasi yang didapat Wan dari ponsel pengacara Rovak menuntun mereka untuk pergi ke Las Vegas. Karena di sana ada 4 jenderal kepercayaan Rovak lagi melakukan kerjasama dengan penjual senjata ilegal bernama Victor. Get drunk. General Garriev, lots of consonants, so we'll make this easy. The little fat one. We're going to Vegas, baby. Dengan penyamaran tingkat tinggi, mereka segera beraksi untuk membunuh ke-4 jenderal itu. Karena dengan cara itu akan membuat Rovak merasa terancam dan mencurigai Murad. Karena diketahui Murad sangat menentang kediktatoran kakaknya sendiri. Through the struggles and the trade-offs, a new answer to the same question. They think right in truth, they nail on the way up. Good night, Messi. Oh.
Misi Las Vegas pun berhasil, dan kejadian itu menyebabkan Rovak ketar-ketir. Kemudian mereka mendapat informasi bahwa Murad saat ini berada di Hong Kong. 3, 2, 1. Ternyata selama ini Murad diasingkan dan seakan dipenjarakan oleh Rovak kakaknya di sebuah apartemen mewah. Rovak lebih waspada, dia akan membunuh siapapun orang yang dicurigai akan mengkudetanya, termasuk menjaga Murad lebih ketat. Dan situasi itu membuat Wan bersama timnya semakin bersemangat. Dia berencana untuk menculik Murad yang pro-demokrasi dan menentang kakaknya sendiri itu, agar bisa dijadikan alat inisiator revolusi bagi semua rakyat Turkistan. Dan mereka pun berangkat menuju Hong Kong menggunakan jet pribadi. You know, I usually look at the stewardess to see if I should be scared. Singkat cerita, mereka telah tiba di Hong Kong. Semua alat dan kemungkinan sudah dipersiapkan, termasuk meretas sistem mekanisme alat berat yang dikerjakan oleh Wan si jenius, karena misi itu harus selesai dalam waktu 15 menit. Yeah, nothing simple. The next building over, we use the sky cranes. Yeah, it's a good ride, Wan. Seven bersiap di posisinya sebagai sniper, Five menyamar sebagai tamu, Four dengan kehebatan parkurnya mulai menaiki tower apartemen itu, dan duet maut Tu dan Tri yang masuk dengan cara barbar. Targeting his bed, scratching his balls, reading some Chinese book. Saat Five yang seorang dokter beraksi dengan menggunakan gas yang bisa menyebabkan efek tertawa, seorang petugas gedung berhasil menghubungi polisi, kemudian keadaan menjadi kacau, dan aksi epik pun terjadi. One, laughing gas is working. I stole that from my old dentist's office, along with a shit ton of nitrous. Oh, shit. What, am I funny to you? Huh? We got a 911. Cops are called. Cops? I'm gonna need your finger, come here. Situasi berubah menjadi kacau karena ternyata pasukan Rovak yang bertugas menjaga Murad itu lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Hingga akhirnya Seven si sniper beraksi di luar SOP. Dan tiba-tiba... Incoming round. He's been under 120. Y'all can refer to me as Mr. Seven from now on. Move. Get up here now, all you got. Akhirnya semua bisa mereka atasi, dan berhasil menculik Murad, juga menyelamatkan Four yang hampir terbunuh oleh anak buah Rovak. Alright, can't steer like six, so let's avoid any violent bullshit. Run. Oh, shit! Was that a bad guy? Run. Stop the car. No, don't stop the car. We're leaving him. Where are you guys? No! Don't fucking do it! Dude, little space. Come on. Seven yang menilai Wan seakan mengabaikan timnya, kemudian melakukan protes. Dia nggak mau gara-gara misi ini Wan menganggap kematian itu hal yang sepele. Dan mereka pun sepakat untuk saling terbuka dengan memberitahu nama asli masing-masing, berharap lebih dekat satu sama lain dan menjadi sebuah keluarga. What's your name? What's your name, man? Don't tell him. Amelia. I'm Javier. Camille. It's nice to meet everyone. It's
great. Di tempat lain, Rovak yang selama ini bekerja sama dengan intelijen US sudah mengetahui aksi tim Six Underground. Walaupun masih sangat kesulitan untuk mengetahui identitas semuanya, tapi mulai saat itu Rovak telah menyatakan perang. And yet they walk the earth like you and me. She was declared dead 7 months ago. If they exist, they can be made not to. Keesokan harinya tim langsung bergerak menuju Turkistan dengan membawa Murad. Kemudian Wan berencana untuk meretas jaringan stasiun televisi yang dikuasai dan dijadikan media propaganda oleh pemerintah. Unidentified aircraft vanished off radar near Tyre. Three little words have helped dictators rule. Where's the TV relay? State-run television. Inverters in place. Wan juga meretas sistem mekanisme dan pembangkit daya terbesar di sana untuk dijadikan senjata sabotase saat waktunya nanti yang mereka namai Hari Kematian dan dijadwalkan terjadi 3 hari lagi. Dia juga mempersiapkan antisipasi jika di hari revolusi itu Rovak kabur menggunakan kapal pesiarnya. Wan meretas apapun yang nantinya bisa dijadikan senjata untuk melawan kekuatan militer Rovak. Our finest room. It transmits all state-run. Mr. Graves can mention it to Mr. Bashir. To the palace. Very efficient. Dan hari yang ditunggu itu pun tiba. Untuk terakhir kalinya Wan memberikan briefing sekaligus mengutarakan seluruh maksud dan tujuan akan misi ini, yaitu untuk merubah dunia, walaupun harus dengan cara rahasia, tanpa penghargaan dan tanpa dijadikan pahlawan. Little things add up to big things. None of us will be remembered. Let's go change the world. Hingga saat Rovak akan menyiarkan pidato kenegaraan kepada rakyatnya, dengan segera Wan meretas stasiun televisi nasional Turkistan dan menggantinya dengan siaran langsung ajakan revolusi untuk semua rakyat dari Murad. Hey, Wan. My fellow countrymen. Freaking fuck out. Well, I can't do this. I can't go live. My brothers and my sisters. So many years our people have suffered under my brother. I'm here to teach. Rise up, set us free. Rise up and let's take our country back. Dengan segala kepanikan dan ketakutan, Rovak dan pasukannya langsung kabur dari istana menuju kapal pesiarnya. Dan saat itu pula aksi kudeta dilakukan. Kekacauan terjadi di mana-mana. Kemudian tim Six Underground mulai bergerak. Kejadian itu membuat Rovak menyuruh para petinggi militernya untuk menghancurkan rakyatnya sendiri. Tapi saat itu pula Murad datang ke markas besar militer dan mengajak semuanya untuk bekerja sama melawan kakaknya dan menghentikan aksi keji ini bersama-sama. President, ready to go underway. Side doors opening. Listen closely. Schools, to take away his future. Get out of my way. Do it now. Hospitals, to take away his safety. Youth, to suffocate his hope. I said join me, brothers. Together, we will bring peace to our beloved country. Tell the military to back away from that boat. Mereka berhasil memasuki kapal pesiar itu, kemudian melakukan sabotase agar bisa menghambat Rovak untuk kabur, walaupun kekuatan mereka sangat gak seimbang. Hingga saat mereka terdesak, tiba-tiba Wan dengan hasil eksperimen magnetiknya berhasil membantu melumpuhkan sebagian pasukan Rovak. The fucking ship fell out. Fucking American made. Grenade!
Tapi itu belum berakhir. Wan yang terus dikejar anak buah Rovak saat itu dalam bahaya. Tapi musuh yang gak sengaja menyentuh ponsel canggih milik Wan yang udah disetting menjadi detonator, tiba-tiba Go with him. We get it! They're dead! 5, flush them out! kapal mewah itu mengalami kebocoran dan akan tenggelam. Tapi Rovak berhasil menyelamatkan diri dan kabur, sampai saat dia minta bantuan militer untuk penjemputan helikopter tanpa diduga. Ternyata semua tim berada dalam heli itu, karena emang dari awal seluruh militer Turkistan udah tunduk kepada perintah Murad. Mantap. I was thinking of somewhere else. Hey, blow your fucking head off! Who are you? No one. Mereka kemudian membawa Rovak ke sebuah tempat di mana dia harus menebus semua dosa-dosanya. Hakan si Rovak. I want to die with dignity. Kill me here. You didn't listen to me, brother. Murat! I'm your brother! Don't let them touch me! Shoot me right now! Murad kemudian menggantikan posisi kakaknya dan membawa Turkistan menjadi sebuah negara demokrasi yang damai. Dan tim Six Underground saat itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Kemudian Wan berhasil menemukan Ariana yang tempo hari pernah dibelekok olehnya. Dan ternyata dia udah punya anak laki-laki yang diduga itu adalah anak dari Wan. Wan menulis sebuah surat wasiat yang isinya jika dia mati dia ingin memberikan semua hartanya kepada anak laki-lakinya dari Ariana itu. Kemudian semua tim Six Underground kembali berkumpul untuk misi selanjutnya dan akhirnya I am one, but not done. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah semua kejahatan dan ketidakadilan pada akhirnya akan dikalahkan oleh kebaikan, dan keadilan itu pula jangan bermain-main dengan jabatanmu. Oke Tengkorak Squad, terima kasih udah nonton.